Intinya yang pertama, terima salam hormat, salam takdim saya untuk Pak Nurwiji. Beliau ini apa? Pengurus pusat gitu atau gimana? Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto, Pak Nurwiji. Nur itu cahaya, wiji itu winih ya, bibit. Berarti kalau bahasa Arabnya nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, beliau ini bibitnya cahaya ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan beliau rumah tangganya berkah, rezekinya berkah, dan akan lahir ulama-ulama besar nanti dari keturunan beliau ya. Dan Anda semua juga insya Allah. Luar biasa juga di sini ada Ketua LDII ya. Pak siapa tadi? Pak Johan. LDII. Jadi sesuai dengan materinya berarti ya. Kalau bahasa ayatnya itu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu bahasa ayatnya. Ini ada Muhammadiyah, ada LDII. LDII ini kalau saya tidak salah berdiri tanggal 1 Juli 1972. Saya lahir 74, berarti tuan LDII sama saya. Ya, lahirnya tahun 72. Kalau Muhammadiyah ini lahirnya di Jogja. 18 November 1912. Gitu ya, yang melahirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. 9 bulan sebelum Muhammadiyah lahir, kapal Titanic tenggelam. 15 April 1912. Pernah lihat film Titanic? Itu tenggelam di sana, di Samudra Pasifik ya. Itu filmnya ada, luar biasa. Kemudian oke, tapi intinya gini, kita langsung saja ke materi inti. Monggo umat Islam bersatu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu lita'arufu. Selama tidak mengganggu akidah, kita saudara. Walaupun di rezim yang dulu 10 tahun yang lalu kita merasa, saya merasa umat ini dipecah belah, diadu domba. Ormas sama ormas berantem, ulama sama ulama berantem. Ya kan, nggak cocok, nggak sesuai dengan pemikiran penguasa, dituduh radikal, dituduh intoleran, dituduh anti Pancasila. Saya ngalami itu Bapak Ibu. Saya dipenjara 2 kali. Pertama 10 bulan di Bareskrim. Di penjara 10, tapi saya bangga ya, Masya Allah. Di penjara residivis menurut pandangan manusia, belum tentu residivis menurut pandangan Allah ya. Hina menurut pandangan manusia, belum tentu hina menurut pandangan Allah. Dan itu saya yakini. Saya ditawari, Gus Nur, kalau jenengan mau minta maaf besok waktu konferensi pers, tangan di borgol, pakai baju urin di depan wartawan, nanti kalau Gus Nur minta maaf, Gus Nur bebas. Waktu itu gitu penawarannya. Tapi saya menolak. Enggak, saya enggak mau minta maaf. Kecuali nanti di pengadilan saya terbukti salah, baru saya minta maaf. Ini kan belum terbukti salah. Akhirnya saya nggak mau berkompromi dengan kemunafikan dan kedoliman. Saya milih di penjara, saudaraku semua. 10 bulan saya jalani di Bareskrim. Alhamdulillah bebas. Waktu itu yang melaporkan saya Menteri Agama waktu itu ya, saya lupa namanya. Tapi saya dengar-dengar terakhir diperiksa KPK dana haji. Siapa namanya itu ya? Wallahu a'lam bishawab ya. Apa saya dendam? Tidak, naudzubillah min dzalik. Rugi kalau dendam ya, nggak boleh menyimpan dendam. Kita maafkan yang mendolimi kita. Nah, terus kemudian bebas kira-kira 5 bulan, di penjara lagi Bapak Ibu, ditangkap lagi saya. Ini lebih ngeri. Di sidang 6 bulan di Solo, di Surakarta, dituntut 10 tahun. Jadi jaksanya nuntut saya 10 tahun. Tapi hakim vonis 6 tahun. Tok 6 tahun. Saya jalani kurang lebih 4 tahun.
Kasusnya ijazah palsu. Wallahu a'lam bishawab. Benar atau salah Allah yang memutuskan. Yang ingin saya sampaikan kepada jenengan adalah perjuangan itu ada harganya, mahal harganya. Bisa nyawa, bisa kematian, bisa hinaan, bully, bisa penjara. Orang di penjara itu ada 3, Bapak Ibu. Nanti sebelum materi ini mukadimah dulu ya. Orang di penjara itu ada 3. Monggo kalau jenengan gak cocok diskusikan dengan saya. Ini saya dapat di penjara ilmu ini. Orang di penjara ada 3. Yang pertama, dia memang kriminal. Orang kriminal, otaknya kriminal, penjahat, maka dia harus di penjara. Menipu orang, membunuh orang, merampok orang, jahat. Termasuk KDRT, memukul istrinya itu masuk penjara, enggak boleh ya. Otaknya kriminal, koruptor, itu harus di penjara. Kalau di Cina koruptor potong lehernya, potong tangannya. Di Arab potong lehernya. Kalau di Indonesia ini koruptor dipotong masa tahanannya. Gitu ya. Yang pertama, orang masuk penjara karena kriminal, penjahat. Setuju? Yang kedua, di penjara itu karena dia ceroboh. Salah milih teman, nggak hati-hati, terima paket COD langsung dibuka padahal bukan punya dia. Ternyata isinya jebakan, tanda tangan tanpa dibaca, ternyata jebakan. Banyak orang masuk penjara bukan dia yang melakukan kesalahannya, tapi dijebak. Boleh jadi karena teledor, dia masuk penjara, Pak. Ada seperti itu. Lalu yang ketiga, ada orang di penjara itu dia terlalu baik. Baik sekali orang itu, makanya dia di penjara. Kalau dia baik di penjara, berarti yang menjara yang jahat. Nerima ndak yang ketiga ini? Ada orang di penjara karena dia terlalu baik. Nerima ndak akalnya jenengan? Ndak nerima nggih. Ada yang ndak nerima, ada yang nerima. Oke, yang nerima, yang ndak nerima kenapa? Kenapa, Ustaz? Tapi di penjara, Ustaz. Oh, rejimnya nggak baik. Dia di penjara karena dia terlalu baik. Masa Gus ada orang baik di penjara? Banyak, Bu. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU. Siapa yang bilang Mbah Hasyim Asy'ari orang jahat? Coba, berani nggak? Nggak berani. Mbah Hasyim Asy'ari itu orang baik, pendiri NU. Di penjara sama rezim Jepang. Nggak lama sih, cuma 4 bulan. Tapi disiksa sampai kukunya dicabut-cabut itu. Di Mojokerto, di Sidoarjo, di Surabaya, dipindah-pindah. Mbah Hasyim Asy'ari orang baik. Di penjara. Kalau kita mau geser dikit ke Mesir, zaman itu rezimnya Abdul Gamal Nasr waktu itu. Di zaman Abdul Gamal Nasr ada ulama namanya Said Qutb. Ulama namanya Said Qutb itu digantung sama Gamal Nasr tuh sampai mati. Besok mau digantung, malamnya didatangi sama ulama rezim. Hai Said Qutb, ayo gabung sama rezim. Sama ini ilmunya tinggi loh. Eman kalau harus mati di tiang gantungan. Ayo gabung sama rezim. Rezimnya sekuler. Rezimnya liberal. Maka Said Qutb nggak mau. Ini jubahnya sudah penuh darah, lusuh. Sementara ulama rezim itu ulama bil amplop, bil fulus, bil proposal, itu namanya ulama rezim. Jubahnya bagus, gagah. Said Qutb ngomong gini, wahai ulama rezim, udahlah nikmati zona nyamanmu. Silahkan nikmati kasur empukmu, kamar tilam putihmu, silahkan nikmati semua. Aku sudah di sini, aku nggak sabar ketemu Allah. Dan besok akhirnya dibawa ke tiang gantungan, sudah masuk itu, tamparnya itu, Gamal Abdul Nasr mendekat, bisi-bisi di telinganya. Ayo Said Qutb, kita ini teman kuliah, kita ini teman satu kos. Ayolah gabung sama saya, aku presidennya sekarang, gabung sama saya. Nggak mau, sudah nggak usah banyak omong, cepat gantung aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya digantung, mati di tiang gantungan, membawa kalimat la ilaha illallah. Karena terlalu baiknya itu, namanya Said Qutb. Dilihat itu sejarahnya. Jadi memang ada, kalau kurang ada lagi di Al-Quran ini malah dalilnya. Siapa? Orang yang pernah dipenjara di Quran ini siapa? Nabi Yusuf. Berani nggak bilang Nabi Yusuf orang jahat? Nggak berani. Nabi Yusuf itu orang baik. Bahkan kasusnya apa Nabi Yusuf itu? Fitnahnya apa kira-kira? Menzinai istri orang.
Coba Bu, kalau saya masih mending ijazah palsu. Ini Nabi Yusuf menzinai istri orang. Ya memang secara lokus ya, secara kejadian memang waktu itu terjebak di kamar istri orang memang, namanya Zulaiha. Tapi kan realitanya, hakikatnya kan bukan Nabi Yusuf yang ganjen ya kan, tapi Zulaihanya yang nafsu, minta dizinai sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak mau, lari ke pintu, dikejar, sempat kejambak jubahnya, sobek bagian belakangnya. Delalah qadarullah, begitu Nabi Yusuf buka pintu, suaminya ada di depan pintunya itu. Ketangkap basah. Fakta persidangan, ternyata semua saksi yang didatangkan untuk memberatkan Nabi Yusuf semua justru meringankan Nabi Yusuf. Aneh Pak. Bahkan ada bayi yang bisa ngomong harusnya memberatkan Nabi Yusuf, bayi itu justru meringankan Nabi Yusuf. Itu ada di Al-Quran Pak. Tapi namanya rezim terkutuk laknatullah, walaupun fakta persidangan tidak terbukti salah, Nabi Yusuf tetap divonis, dihukum tanpa abolisi, tanpa amnesti, tanpa gerasi. Ngedis 9 tahun, ada yang bilang sebagian riwayat 6 tahun. Nabi Yusuf orang baik Pak, yang menjara yang jahat Pak. Oke, sampai di sini clear ya, orang di penjara itu nggak harus jahat, rezimnya yang jahat. Kalau saya ngomong rezim jahat, kira-kira yang muncul di pikiran jenengan apa? Siapa? Loh kok Jokowi? Duduk aku sih ngomong loh. Dulu ada Pak, tahun piro ya, aku lali ditegur, diingatkan, tahun 1789 ada sebuah rezim dari presidennya, istri presidennya, menteri keuangannya, semua kabinetnya dipancung lehernya sama rakyatnya. Terkenal dengan revolusi Prancis. Terjadi tahun 1789. Penjara yang untuk menjarakan ulama aktivis namanya penjara Bisil dibongkar sama rakyat, rakyat marah, akhirnya namanya presidennya raja waktu itu 16 Law 16 dengan istrinya Marie Antoinette itu dipenggal lehernya, di guillotine yang 2 kayu terus ada landep pisau gede, lehernya masuk ke lubang, patah, putus lehernya. Itu namanya Louis XVI, nama rajanya, istrinya namanya Marie Antoinette. Rakyatnya kelaparan, dicekik pajak, sementara raja dan ratunya dan kabinetnya berfoya-foya tiap malam, tiap hari. Marah rakyatnya, ya kan? Dipenggal lehernya itu sama rakyatnya. Belum lama kejadian di Nepal, ya kan? Itu rezim-rezim terkutuk laknatullah saudaraku. Nah, Anda jangan diem. Anda harus ikut andil sebenarnya, ya sesuai makom, dengan tangan, dengan kekuasaan, ya, kalau ya dengan suara, kalau enggak ya paling tidak dengan hati lah, walaupun itu selama-lamanya iman. Marah gitu loh Pak, kalau lihat kedoliman itu, paling tidak marah. Kalau enggak nanti ada hisab tersendiri untuk Anda. Lihat kedoliman diem, lihat kemungkaran diem, enggak boleh Pak. Makanya supaya Anda bisa punya kekuatan seperti itu, syarat utama bebaskan dirimu, merdekakan dirimu, daulatkan dirimu dari segala macam kontrak-kontrak politik ya, kontrak-kontrak proyek macam, bebaskan, maka Anda bisa nanti insya Allah. Banyak ulama, banyak pondok pesantren tidak memegang teguh khitohnya, ya ukhuwahnya, dia malah menjilat kepada penguasa. Ditelepon sama penguasa, Pak Kiai, ini saya mau ke pesantren yang jenengan bikin acara pengajian. Buat acara pengajian Pak Kiai di pesantrennya sampean yang besar, nanti biaya saya nanggung. Mau 500 juta nggak masalah, saya biaya semua nanti. Nah, tapi ya nggak mungkin gratis kan gitu. Maka dibikinlah pengajian yang megah di sebuah pondok pesantren. Nah, disitulah mulai tergadai akidahnya, terjarah harga dirinya, tersandra kedaulatannya. Sehingga si penguasa ini mau korupsi, mau maling, mau ngapa-ngapain, kiainya nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Akhirnya diem, karena apa? Tersandra. Nah, jadi negara Konoha ini dipenuhi orang-orang yang saling sandra, kiainya, ulamanya,
pejabatnya, semuanya saling sandra. Nah, Anda jangan ikut-ikutan tersandra, Pak. Merdekakan diri Anda, walaupun minimal dengan doa. Hancurkan ya Allah, hancurkan rezim terkutuk itu. Malah begitu. Nah, kalau saya karena orang Jawa Timur, besar di jalan, mesuh kalau saya. Lego rasane. Lah kalau sama lihat koruptor, lihat penzina, lihat pejabat yang menyengsarakan rakyat terus sama sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dosa sampean. Ya kan? Pisui, Pak. Monggo sesuai dengan bahasanya jenengan, ya nggak harus niru saya. Gitu, Ustaz. Monggo bersatu ini, LDI luar biasa, Muhammadiyah luar biasa, Nahdlatul Ulama luar biasa, ya. Semuanya bersatu. Selama tidak menyimpang dari syariat, monggo bersatu. Rezimnya sudah lewat, Pak. Sekarang kita kembali lagi ke khitoh.